ketika Kiai Arwani Kudus kecopetan. Almarhum Kiai Arwani adalah seorang kiai harismatik yang terkenal dengan hafalan Qur'annya. Beliau dahulu adalah pengasuh pesantren Yambu'ul Quran yang berada di Kudus, yang menjadi salah satu kiblat para hafid dan hafidhoh seantero Indonesia. Ada sebuah cerita yang menarik dan penuh humor yang datang dari beliau. Suatu hari ketika beliau bepergian, di saat beliau turun dari bus di terminal Terboyo Semarang, Kiai Arwani telah kecopetan. Entah sudah tahu atau memang pura-pura tidak tahu, Kiai Arwani tidak peduli jika baru saja kecopetan. Santri yang mendampingi dan tahu kejadian kecopetan tersebut sangat terkejut. Seketika itu pula mereka pada mengejar pencopetnya. "Copet! Copet!" teriaknya sambil mengejar. Suasana menjadi gaduh, serabutan karena orang-orang ikutan mengejar pencopet tersebut. Tapi sayang, pencopetnya terlalu lincah dengan berlari sangat kencang, dan tampaknya dia cukup menguasai medan hingga gagal ditangkap. Para santri pada kecewa dan marah-marah pada pencopet yang sudah raib itu. Berani-beraninya si pencopet mengganggu sang kiai. Begitu kira-kira pikir mereka. Copetnya pun keterlaluan, tidak lihat-lihat siapa yang akan dijadikan korban. Dan tentu saja pencopet tidak peduli hal itu. Mungkin yang diingat hanya uang, uang dan uang. Bagi seorang copet, siapa saja yang pegang uang, uang tetaplah bernilai uang. Tak pandang siapa yang membawa. Yang juga tak kalah penting dan sangat mengherankan adalah Kiai Arwani. Beliau tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada diri beliau. Beliau sangat tenang, bahkan sibuk dengan berzikir. Sampai-sampai santrinya harus memberitahu bahwa Kiai baru saja kehilangan dompet yang disikat dan dijambret oleh pencopet. "Kiai, jenengan baru saja kecopetan," kata santrinya memberitahu beliau. Jawab Kiai, "Oh ya? Benar Kiai, tapi kami gagal menangkapnya. Keterlaluan pencopet itu." Jawab sang Kiai, "Alhamdulillah, sudahlah.
Kalian tidak perlu ribut-ribut. Saya sangat bersyukur yang dicopet itu saya. Tanya santrinya. Apa maksudnya Kiai? Syukur alhamdulillah, karena saya yang dicopet, bukan saya yang jadi copetnya. Tentu para santri pada bengong mendengar jawaban sang kiai. Lah kok bisa begitu Kiai? Jawab sang kiai. Sekarang apa jawab kalian jika aku tanya, lebih baik mana, menjadi orang yang dicopet atau menjadi tukang copetnya? Ayo. Jawaban Kiai sungguh tak terbantahkan, masuk akal, penuh dengan nuansa kezuhudan, kesufian mengiringi ucapan-ucapan beliau. Para santri yang menyertai beliau pada geleng-geleng kepala sebagai tanda atas ketakjuban mereka terhadap kiainya. Dan para santri pun mendapat pelajaran yang sangat berharga yang belum pernah mereka jumpai dalam teori-teori ilmu Islam. Rupanya dalam musibah pun bisa timbul rasa syukur seperti yang sudah dicontohkan oleh Kiai Arwani. Kisah nyata yang mampu membuat kita tersenyum dan juga mendapat banyak hikmah di dalamnya. Subhanallah. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah yang pertama, betapa bersyukur itu tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, namun seperti yang telah dicontohkan Kiai Arwani di atas tadi, bahwa bersyukur pun dapat dilakukan ketika kita kehilangan sesuatu. Yang kedua, materi dunia itulah sementara, tidak kekal. Yang kekal adalah ridho terhadap keputusan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, pasti ada pahalanya jika kita mau ridho atas ketetapan dan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa nikmat maupun berupa ujian, cobaan, dan musibah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita humor yang ada pada Kiai Arwani. Amin ya robbal alamin.